Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Pernahkah kamu merasa lelah yang tak bisa dijelaskan? Seolah hidup terus mengujimu tanpa jeda? Bukan hanya fisikmu yang capek, hatimu pun diam-diam menahan beban yang terlalu lama. Kamu bertanya dalam sunyi, sampai kapan semua ini? Jika saat ini kamu membaca ini dengan dada yang berat namun masih berharap, ini bukan kebetulan. Tidak semua orang sampai di titik ini. Ada fase tertentu yang hanya dilewati oleh jiwa-jiwa yang dipilih untuk kuat, bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka mampu bertahan. Ujian terberat selalu datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memastikan apakah jiwamu siap menerima perubahan besar. Saat semuanya terasa runtuh, saat kamu hampir menyerah namun entah bagaimana masih melangkah, itulah tanda bahwa sebuah siklus lama sedang mendekati akhirnya. Banyak yang tidak sadar bahwa sebelum cahaya datang, gelap selalu terasa paling pekat. Dan sebelum hidup berubah arah, jiwamu lebih dulu diguncang. Jika akhir-akhir ini kamu merasa berbeda, lebih sunyi, lebih peka, lebih lelah tapi juga lebih sadar, maka dengarkan baik-baik. Bisa jadi, ini bukan awal dari kehancuranmu, melainkan pertanda bahwa ujian terberatmu akan segera berakhir. 1. Hatimu lelah, tapi jiwamu tenang. Ada kelelahan yang tidak terlihat di wajah, tidak terbaca di kata-kata, tapi terasa dalam-dalam. Kamu masih bangun dengan tanggung jawab yang sama, masih menghadapi masalah yang belum sepenuhnya selesai. Beban itu tidak berkurang, keadaan pun belum banyak berubah. Namun anehnya, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Hatimu memang lelah, sangat lelah, tapi jiwamu justru tenang. Bukan tenang karena semuanya baik-baik saja. Bukan karena hidup tiba-tiba mudah. Melainkan karena jiwamu telah melalui fase terburuknya dan belajar satu hal penting. Tidak semua hal harus ditakuti dan tidak semua hal harus dikendalikan. Dulu, setiap masalah membuatmu panik. Setiap ketidakpastian membuatmu gelisah. Kamu menghabiskan energi untuk memikirkan kemungkinan terburuk, seolah rasa takut bisa melindungimu. Sekarang tidak lagi. Kamu masih peduli, masih berusaha, masih berharap. Tapi kamu tidak lagi dikuasai oleh ketakutan yang sama. Ada penerimaan, ada kepasrahan yang dewasa. Bukan pasrah karena kalah, melainkan pasrah karena percaya bahwa kamu sanggup menghadapi apapun yang datang. Inilah tanda bahwa jiwamu telah bertumbuh. Ketenangan ini bukan hadiah, melainkan hasil dari luka, air mata, dan malam-malam panjang yang pernah kamu lalui sendirian. Kamu telah membayar mahal untuk kedewasaan ini. Saat hatimu lelah tapi jiwamu tenang, itu berarti kamu tidak lagi berjalan dengan panik, melainkan dengan kesadaran. Kamu mungkin belum sampai tujuan, namun kamu tidak lagi takut tersesat. Dan percayalah, jiwa yang telah mencapai ketenangan di tengah badai sedang berdiri sangat dekat dengan akhir dari ujian terberatnya. 2. Hal-hal yang dulu menyakitimu, kini tak lagi mengguncang. Ada masa ketika satu kalimat saja mampu meruntuhkanmu. Nada suara orang lain, tatapan meremehkan, atau penolakan kecil terasa seperti bukti bahwa kamu tidak cukup. Kata-kata itu menempel lama di pikiranmu, mengganggu tidurmu, dan diam-diam mengikis harga dirimu. Saat itu, luka terasa segar, dan kamu belum tahu bagaimana cara melindungi hatimu. Kehilangan pun dulu terasa seperti akhir dari segalanya. Entah kehilangan orang, harapan, atau versi dirimu yang pernah bermimpi besar. Rasanya seperti dicabut paksa dari tempat yang kamu anggap aman. Kamu jatuh, hancur, dan mempertanyakan segalanya, termasuk dirimu sendiri. Namun lihat dirimu sekarang. Kata-kata masih terdengar, tapi tidak lagi menguasai. Penolakan masih datang, tapi tidak lagi mematahkan. Kehilangan masih menyisakan rasa, tapi tidak lagi membuatmu hilang arah. Bukan karena kamu kebal, melainkan karena kamu telah belajar membedakan mana yang pantas kamu simpan di hati, dan mana yang harus kamu lepaskan. Luka-luka itu tidak menghilang begitu saja. Mereka tinggal, namun berubah bentuk. Dari rasa sakit menjadi pelajaran, dari kepahitan menjadi pemahaman, dari tangis menjadi keteguhan. Sekarang kamu tahu bahwa pendapat orang lain seringkali lebih mencerminkan luka mereka sendiri.
bahwa penolakan bukan selalu penolakan terhadap dirimu, melainkan pengalihan menuju tempat yang lebih tepat, dan bahwa kehilangan, sesakit apapun, seringkali datang untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak lagi selaras. Inilah yang disebut kebijaksanaan batin. Ia lahir bukan dari hidup yang lembut, melainkan dari keberanianmu untuk tetap membuka hati setelah berkali-kali terluka. Ketika hal-hal yang dulu mengguncang kini hanya lewat, itu tanda jiwamu tidak lagi rapuh. Kamu telah ditempa, dan jiwa yang telah ditempa dengan luka sedang dipersiapkan untuk menerima kedamaian yang lebih besar. 3. Kamu mulai melepaskan, bukan memaksa. Ada masa ketika kamu mengira bertahan berarti terus menggenggam. Kamu memohon agar dipilih, berusaha keras agar diakui, dan mengejar sesuatu meski hatimu berkali-kali terluka. Kamu percaya bahwa jika kamu cukup sabar, cukup baik, cukup berjuang, maka segalanya akan berubah. Namun semakin kamu memaksa, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Kini, sesuatu bergeser di dalam jiwamu. Kamu berhenti memohon pada yang tak pernah benar-benar memilihmu. Bukan karena hatimu mati, melainkan karena kamu akhirnya sadar. Cinta, penerimaan, dan takdir yang sejati tidak datang dari permohonan. Kamu juga berhenti mengejar yang terus menjauh. Bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu lelah berlari sendirian dalam hubungan yang seharusnya berjalan dua arah. Jiwamu memahami bahwa apapun yang harus dipaksakan, pada akhirnya akan menguras, bukan menguatkan. Melepaskan tidak pernah mudah. Ia sering disalahartikan sebagai kekalahan. Padahal sesungguhnya, melepaskan adalah bentuk tertinggi dari kejujuran pada diri sendiri. Kamu memilih berhenti berperang dengan kenyataan, dan mulai berdamai dengannya. Sekarang kamu memberi ruang. Ruang bagi yang ingin tinggal dengan sukarela. Ruang bagi yang datang tanpa harus ditarik. Dan ruang bagi dirimu sendiri untuk bernapas tanpa rasa bersalah. Di titik ini, jiwamu telah naik tingkat. Kamu tidak lagi mengejar demi rasa aman palsu. Kamu menunggu dengan tenang. Karena kamu tahu, yang memang untukmu tidak akan pergi. Dan yang pergi memang bukan tempatmu berlabuh. Ketika kamu mulai melepaskan tanpa kebencian, tanpa dendam, tanpa keinginan untuk membuktikan apapun, itulah tanda bahwa ujian panjangmu hampir selesai. Karena semesta tidak memberi yang baru kepada jiwa yang masih sibuk memegang yang lama. 4. Kesendirian tak lagi menakutkan. Ada masa ketika sepi terasa seperti hukuman. Saat tidak ada pesan masuk, tidak ada yang menanyakan kabar, dan hari-hari berlalu tanpa kehadiran siapapun, kamu merasa kecil, ditinggalkan, dan tidak berarti. Kesendirian dulu kamu anggap sebagai tanda bahwa ada yang salah dengan dirimu. Namun kini, perasaan itu berubah. Kamu masih sendiri, tetapi tidak lagi kosong. Sunyi yang dulu menekan, sekarang justru menenangkan. Bukan karena hidupmu tiba-tiba penuh, melainkan karena kamu berhenti melarikan diri dari dirimu sendiri. Di dalam kesendirian, kamu mulai mendengar suaramu sendiri dengan lebih jujur. Kamu mengenali kelelahan yang selama ini kamu sembunyikan. Kamu mengakui luka yang dulu kamu tutupi dengan keramaian. Dan perlahan, tanpa disadari, kamu mulai menyembuhkan dirimu sendiri. Kesendirianmu bukan tanda keterasingan. Ia adalah ruang pemulihan. Ruang di mana Tuhan semesta menyingkirkan gangguan-gangguan lama, agar kamu bisa melihat dengan jelas siapa dirimu sebenarnya. Di sanalah kamu dibentuk kembali. Bukan menjadi versi yang menyenangkan semua orang, melainkan versi yang jujur dan utuh. Kamu belajar bahwa tidak semua orang harus tinggal, tidak semua suara perlu didengar, dan tidak semua hubungan layak diperjuangkan dengan mengorbankan kedamaian batinmu. Dalam kesendirian, kamu menemukan batas. Kamu belajar berkata cukup. Kamu belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Dan kamu menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kehadiran orang lain, tetapi dari hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri. Saat kesendirian tak lagi menakutkan, itu tanda kamu telah keluar dari ketergantungan emosional. Kamu tidak lagi mencari orang lain untuk melengkapi kekosongan, karena kamu telah berdamai dengan isi hatimu sendiri. Dan jiwa yang mampu berdiri tenang dalam sunyi adalah jiwa yang sedang dipersiapkan untuk pertemuan, berkat,
dan kehidupan yang lebih selaras. 5. Intuisimu semakin tajam. Ada perubahan halus yang mungkin tidak langsung kamu sadari. Bukan sesuatu yang dramatis, bukan pula suara keras dari luar, melainkan bisikan lembut dari dalam dirimu sendiri. Sebuah rasa tahu yang muncul tanpa penjelasan logis. Kamu mulai tahu sebelum sesuatu terjadi. Bukan karena kamu menebak, tetapi karena hatimu menangkap tanda-tanda yang dulu kamu abaikan. Ada rasa tidak nyaman yang datang tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas. Dulu mungkin kamu meragukannya, menepisnya, atau memaksakan diri untuk tetap bertahan. Sekarang, kamu memilih mendengarkan. Dan berkali-kali, perasaan itu terbukti benar. Ini bukan kebetulan. Setelah melalui ujian berat, jiwamu menjadi lebih peka. Luka membuatmu belajar. Kehilangan mengajarimu membaca isyarat. Kekecewaan melatihmu untuk tidak lagi menutup mata terhadap tanda-tanda kecil. Intuisimu menajam karena kamu telah berhenti hidup di permukaan. Kamu tidak lagi sekadar bereaksi. Kamu mengamati, merasakan, dan memahami. Kamu menyadari bahwa tidak semua kebenaran datang lewat kata-kata. Banyak yang hadir sebagai getaran, perasaan, atau dorongan halus di dalam dada. Ketika sesuatu terasa salah, kamu tidak lagi memaksa untuk membenarkannya. Ketika seseorang terasa tidak tulus, kamu tidak lagi mencari pembenaran. Bukan karena kamu menjadi curiga, melainkan karena jiwamu telah belajar mengenali energi yang selaras dan yang menguras. Kepekaan batin ini adalah hadiah dari perjalanan panjangmu. Ia muncul setelah kamu berani menghadapi gelap, setelah kamu jatuh dan bangkit tanpa kehilangan nurani. Semesta mengasah intuisi bukan untuk menakut-nakutimu, tetapi untuk melindungimu. Saat intuisimu semakin tajam, itu tanda kamu sudah selaras dengan dirimu sendiri. Dan jiwa yang selaras tidak lagi mudah tersesat. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus menunggu, dan kapan harus menjauh demi keselamatan batinnya. 6. Hal lama runtuh tanpa bisa dicegah. Ada fase dalam hidup ketika segalanya terasa runtuh bersamaan. Hubungan yang kamu jaga dengan susah payah berakhir begitu saja. Pola hidup yang sudah kamu kenal mendadak berubah. Rencana-rencana yang dulu terasa pasti, perlahan kehilangan pijakan. Kamu mencoba bertahan, menahan, memperbaiki. Namun tetap saja, satu persatu pintu lama tertutup. Dan yang paling menyakitkan, kamu tidak bisa mencegahnya. Dulu, kamu mungkin menganggap ini sebagai kegagalan, sebagai hukuman atas kesalahan yang bahkan tidak selalu kamu pahami. Kamu bertanya, kenapa semua diambil bersamaan? Padahal sesungguhnya, ini bukan tentang pengambilan, melainkan tentang pembersihan. Hal-hal lama runtuh bukan karena kamu kurang berusaha, tetapi karena jiwamu sudah tidak lagi selaras dengannya. Apa yang dulu cocok, kini terasa sempit. Apa yang dulu menguatkan, kini justru melemahkan. Dan semesta tidak akan membiarkanmu tinggal terlalu lama di tempat yang menghambat pertumbuhanmu. Pembersihan memang tidak pernah terasa lembut. Ia datang tanpa permisi. Ia merobohkan yang sudah kamu anggap aman. Namun tujuannya bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengosongkan ruang di dalam hidupmu. Karena tidak ada berkat baru yang bisa kamu terima jika tanganmu masih penuh menggenggam yang lama. Kamu mungkin berduka atas apa yang pergi. Itu wajar. Tidak semua yang berakhir berarti buruk. Beberapa berakhir karena tugasnya sudah selesai. Saat kamu berhenti melawan runtuhnya yang lama, kamu mulai melihat kejelasan. Ada ruang bernapas yang sebelumnya tertutup. Ada versi dirimu yang lebih jujur mulai muncul. Dan ada jalan baru yang perlahan terbuka, meski belum sepenuhnya terlihat. Jika saat ini hidupmu sedang dibongkar ulang, percaya satu hal, semesta tidak pernah membersihkan tanpa rencana. Yang runtuh hari ini sedang membuka jalan bagi sesuatu yang lebih selaras dengan jiwamu. 7. Kamu masih bertahan, meski pernah ingin menyerah. Ada titik di mana kamu hampir berhenti, bukan karena kurang berusaha, tetapi karena lelahmu sudah melewati batas kata-kata. Kamu pernah bertanya dalam hati, untuk apa terus bertahan? Hari-hari terasa berat, doa terasa sunyi, dan harapan seperti menjauh.
Namun entah bagaimana, kamu masih bangun, masih melangkah, masih bernapas dan menjalani hari, meski sering tanpa semangat. Inilah tanda terkuat dari semuanya. Kamu bertahan bukan karena hidupmu mudah, bukan karena kamu tidak pernah terluka. Justru sebaliknya, karena kamu telah jatuh berkali-kali dan tetap memilih untuk tidak menyerah sepenuhnya. Ada jiwa yang ketika diuji, hancur dan berhenti. Ada pula jiwa yang diuji, retak namun tidak patah. Dan kamulah jiwa itu, jika ujianmu memang dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Kamu tidak akan sampai sejauh ini. Kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk terus berjalan. Saat tidak ada yang menyemangati, saat tidak ada yang benar-benar mengerti. Faktanya, kamu masih di sini. Itu berarti ada alasan yang lebih besar dari rasa sakitmu. Ada tujuan yang belum selesai. Ada peran yang belum kamu jalani. Semesta tidak mempertahankanmu tanpa maksud. Bertahan di saat ingin menyerah adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Hanya dirimu dan keputusan kecil setiap hari untuk tidak berhenti. Dan percayalah, jiwa yang dipilih untuk bertahan sampai titik ini tidak diciptakan untuk berakhir dalam luka, melainkan untuk bangkit membawa cahaya setelah badai terpanjangnya berlalu. Jika kamu telah sampai di bagian ini, pahamilah satu hal, perjalananmu bukan kebetulan, dan lukamu bukan tanpa makna. Setiap air mata yang pernah jatuh, setiap malam sunyi yang kamu lewati sendirian, telah membentukmu menjadi jiwa yang lebih dalam, lebih sadar, dan lebih kuat dari yang kamu kira. Ujian terberat tidak datang untuk selamanya. Ia datang untuk mengubahmu. Dan ketika perubahan itu selesai, penderitaan pun perlahan kehilangan kuasanya. Jangan meremehkan dirimu hanya karena prosesmu sunyi. Tidak semua kemenangan dirayakan dengan sorak-sorai. Sebagian kemenangan lahir dalam diam. Saat kamu memilih bertahan ketika menyerah terasa lebih mudah. Teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah percaya, meski belum melihat hasilnya. Karena jiwa yang telah melalui badai terpanjang sedang dipersiapkan untuk hidup yang lebih selaras, lebih ringan, dan lebih bermakna. Tenanglah, jiwa terpilih. Apa yang kamu tunggu tidak sedang menjauh. Ia sedang mendekat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.